Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu tafsir dari surat Al-Baqarah, dan masih melanjutkan ayat yang ke-142, yaitu dari kalimat Qul lillahil masyriq wal maghrib. Kita ulang dari ayat yang ke-142 ya. Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dari kalimat qul lillahil masyriq wal maghrib, sedikit mengulang meskipun ini sudah kita jelaskan sebagiannya. Qul, katakan wahai Muhammad, jawab kepada mereka, orang-orang yang menyatakan, orang-orang yang menanyakan apa yang menyebabkan kaum muslimin berpindah arah kiblat. Qul, jawab, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang dia berikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Dijelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing langsung Rasulnya, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka atau untuk menjawab mereka dengan jawaban yang bisa menundukkan penentangan-penentangan mereka. Berarti di sini qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi yang bodoh, sebagai bantahan untuk mereka, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Artinya ini jawaban yang bisa membuat mereka diam, karena pengingkaran mereka terhadap kiblat sebenarnya karena mereka menentang hukum Allah, dan juga mereka membangkang, juga disertai dengan hasad. Ada kedengkian dalam diri mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum, yakni al-yahud, la yahsudunana ala syai'in kama yahsuduna ala yaumil jumu'ah allati hadana Allahu laha wa dallu anha wa ala al-qiblati allati hadana Allahu laha wa dallu anha wa ala qaulina khalfal imam amin. Ini terakhir sebenarnya pembahasan sampai di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu tidak hasad kepada kita sedikit pun
sebagaimana hasadnya mereka, ya tidaklah mereka hasad sebagaimana hasadnya mereka kepada kita akan masalah yaumil jum'ah, hari Jumat, allati hadanallahu laha wa dallu anha, yang Allah telah memberikan hidayah kepada kita sedangkan mereka telah tersesat dari hari Jumat. Jadi hadis ini ada 3 perkara yang orang Yahudi itu hasad sama kita. Yang hasadnya sama kita ini hasad yang sungguh mereka itu sangat berlebihan. Karena 3 perkara ini menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Yang pertama, ala yaumil jum'ah, mereka hasad karena adanya hari Jumat. Maksudnya mereka orang-orang Yahudi itu berpaling dari hari Jumat dan mereka lebih memilih hari Sabtu. Hari Sabtu kan yang menjadi hari rayanya mereka orang-orang Yahudi. Makanya kisah Ashabus Sabti, ya, kisah orang yang dilarang mencari ikan di hari Sabtu, itu karena hari Sabtu adalah hari besarnya mereka orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani hari Ahad. Mereka lebih memilih hari Sabtu, orang Nasrani lebih memilih hari Ahad. Padahal hari Jumat itu memiliki keutamaan dibanding hari-hari yang lain. Makanya mereka hasad kepada kita. Mereka nggak memilih hari Jumat, mereka malah memilih hari Sabtu. Ternyata hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari, di mana pada hari itu matahari masih terbit. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit yaitu hari Jumat. Jadi kata Nabi, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Dibanding hari-hari yang lain, hari terbaik adalah hari Jumat. Belum Nabi SAW mengatakan di hadis yang lain, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyah. Di hari Jumat ada saat yang tidaklah seorang hamba muslim, dia sedang sholat memohon kepada Allah, bertepatan dengan saat tersebut dan dia meminta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu, malaikat Allah akan memberikan apa yang dia minta. Berarti hari Jumat ada waktu yang mustajab. Sedangkan bagi orang Yahudi hari Sabtu nggak ada. Hari Ahad bagi orang Nasrani juga nggak seperti itu. Makanya mereka hasad kepada kaum muslimin. Mengapa sih hari Jumat kok malah istimewa, tidak seperti kita? Ibaratnya seperti itu. Lalu wa 'alal qiblatil lati hadanallahu laha wa dallu anha. Yang kedua, dan ini yang dibahas dalam ayat ini, ya. Dan mereka hasad terhadap kiblat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa berkiblat ke Masjidil Haram, sedangkan mereka tidak, mereka tersesat darinya. Mereka tidak mau berkiblat kepada Masjidil Haram. Kiblat mereka Baitul Maqdis. Sebenarnya ada sisi kesamaan Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram. Kesamaannya apa? Sama-sama membawa keberkahan. Ya. Kiblat Baitul Maqdis dibanding kiblat Masjidil Haram itu ternyata sebenarnya lebih afdal Masjidil Haram. Meskipun ada kesamaan. Kesamaannya yaitu sama-sama ada keberkahannya. Sama-sama membawa berkah. Kalau Masjidil Aqsa, Allah mengatakan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna
haulah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah mengisrakan, telah menjalankan di waktu malam hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kata Allah, alladzi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Berarti itu berkah. Dan Ka'bah atau Masjidil Haram juga ada berkahnya, ya, lalladzi bi Bakkata mubarakan, yang ada di Bakkah, di Mekah, mubarakan, dan itu penuh berkah. Berarti sama-sama memiliki keberkahan. Tapi tentu keberkahan kalau kita itu menjadikannya sebagai tempat ibadah. Tapi ada sisi perbedaan, ada sisi keistimewaan yang dimiliki oleh Ka'bah atau Masjidil Haram. Apa sisi keistimewaannya? Ialah hati manusia itu Allah jadikan ada kecenderungan, ada kecondongan kepada Ka'bah atau kepada Masjidil Haram. Coba orang yang ke sana itu sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali masih pengen ke sana. Apalagi yang belum. Yang sudah berkali-kali itu hatinya masih pengen ke sana. Ya kalau diberikan rezeki yang lancar, maunya pengen terus, setiap tahunnya mau. Apalagi yang belum. Hati manusia itu Allah jadikan, hati kaum muslimin itu tertuju ke mana? Ke sana. Beda dengan Masjidil Aqsa. Mungkin orang sekali ke sana ya sudah. Kayak misalnya barangkali panjenengan Bu pergi kemana, ke masjid yang kubah emas sisanya, ya sudah. Sekali ya sudah barangkali. Dan juga tidak ada keistimewaan untuk ibadah di sana. Lalu Masjidil Haram itu dari segi pahala, jelas dia lebih besar. Kalau Masjidil Aqsa cuma 500 kali, tapi kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Ini yang membuat mereka iri, ini yang membuat mereka hasad. Ternyata kiblat itu, Masjidil Haram itu lebih afdal, maka mereka hasad. Dan yang ketiga, wa ala qaulina khalfal imam amin. Dan hasad yang ketiga yaitu ucapan amin di belakang imam. Ternyata orang yang cuma mengucapkan amin di belakang imam ketika imam membaca surat Al-Fatihah di salat-salat jahriyah, lalu makmumnya cuma baca amin setelah imamnya membaca amin, ternyata di situ ada pahala yang besar dan diampuni dosa-dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosanya. Sehingga orang yang mengucapkan amin itu jangan pelit, jangan min. Dia itu kayak nggak semangat, atau mungkin kadang diam saja dia. Ucapkan, karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya. Padahal cuma bilang amin saja. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Ini yang orang-orang Yahudi itu iri. Masa cuma amin dapat ampunan? Gampang temen kan gitu. Makanya mereka iri. Sehingga kalau itu yang membuat iri orang-orang Yahudi, mengapa kita tidak perhatian? Mengapa kita tidak peduli? Harusnya kita dengan sesuatu yang mereka sampai iri, kita pun harus jaga. Hari Jumat kita manfaatkan untuk hal-hal yang manfaat. Bagi kaum wanita juga bisa melakukannya. Bagi kaum laki-laki juga sama. Apalagi kaum laki-laki. Amin juga sama. Maka berarti pertanyaan orang Yahudi tadi,
Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini pertanyaan mereka kan di ayat yang ke-142 ini. Apa yang memalingkan mereka? Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat padanya? Ini pertanyaan mereka sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran dan bukan untuk mencari hikmah. Kalau orang itu ingin mencari kebenaran, mereka akan berusaha bertanya, kenapa sih kok pindah kiblatnya? Mereka ingin cari hikmahnya, kenapa kan gitu. Tapi pertanyaan mereka bukan untuk itu. Pertanyaan mereka itu karena tadi hasad. Sebenarnya nggak ingin mengikuti gitu. Kalau tujuan mereka itu ingin tahu hikmahnya apa, pasti Allah akan memerintahkan hal itu. Artinya, ya, kalau mereka itu bertanya tentang apa hikmahnya gitu ya, pasti Allah akan jelaskan alasannya mengapa mereka kaum muslimin dipindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan juga bahwa Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para nabi sesudahnya. Kemudian Ka'bah adalah rumahnya Allah yang pertama di muka bumi ini. Baitullahi al-Atiq, rumah Allah yang sejak dahulu. Dan Ka'bah merupakan rumahnya Allah yang paling besar dan paling mulia. Ini mereka, orang-orang Yahudi itu bertanya bukan karena ingin tahu ilmunya, ingin tahu hikmahnya supaya diikuti. Pertanyaan mereka itu hanya ingin menjelek-jelekan kaum muslimin. Ada contoh yang lain. Nabi SAW pernah mendengar ucapan orang-orang Yahudi di dalam hadis Qutailah. Ya, dalam hadis Qutailah menuturkan bahwa dia bermimpi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian itu berbuat syirik, yaitu karena kalian itu mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Atau datang seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi dan para sahabat, kalian itu berbuat syirik wahai Muhammad dan sahabatnya. Kata Nabi, mengapa kok kalian bilang kami syirik? Kata mereka orang-orang Yahudi, karena kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Ini kalimat seperti ini ada unsur kesyirikan. Karena kehendaknya Nabi atau kehendak manusia disamakan dengan kehendak Allah. Juga kata mereka, karena kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah aku bersumpah. Ini orang-orang Yahudi tahu tentang kekurangan atau kelemahan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah diberitahukan oleh orang-orang Yahudi ini kepada Nabi, maka Nabi pun segera menyuruh para sahabat ketika mau bersumpah, jangan kalimatnya wal Ka'bah, demi Ka'bah, tetapi ketika bersumpah ditambahi wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Jadi jangan orang itu bersumpah demi Ka'bah, itu jangan. Tapi bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan masya Allah wa syi'ta atau masya Allah wa sya'a Muhammad itu diganti masya Allah summa syi'ta, wawunya diganti summa. Maka Nabi SAW ketika ada kesalahan di kalangan kaum muslimin diberitahukan oleh orang Yahudi,
Nabi segera ambil ibrah. Nabi segera ambil pelajarannya dan Nabi amalkan yang baik. Tapi berbeda dengan orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi mengucapkan bahwasanya kalian itu musyrik. Ternyata mereka juga masih tetap dalam kesyirikan. Apa sih? Jadi mereka itu musyriknya masih mengakui Uzair anaknya Allah. Ini mereka tahu itu kesyirikan, tapi mereka nggak mau ambil ibrah. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya ingin memperbaiki diri. Ada nasihat yang memang itu baik dan tentu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengambil nasihat, beliau ambil segera langsung dan meminta sahabat kalau bersumpah jangan menyebut makhluk. Kalau bersumpah dengan nama Allah, jangan dengan nama makhluk. Demikian pula ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini enggak boleh. Masya Allah summa, ya, kalimat summa sya'a Muhammad. Ini Nabi SAW segera bertindak. Karena apa? Ini suatu kebenaran, diambil kebenaran tersebut. Beda dengan mereka. Mereka sudah tahu ajaran Nabi yang benar, tapi mereka tidak mau mengambil ibrah dari hal itu. Kemudian kalimat Qul lillahil masyriq wal maghrib. Lillahi, milik Allah lah timur dan barat. Maksudnya timur dan barat yaitu semua yang di timur dan yang di barat. Baik matahari ketika di timur atau di barat. Baik bulan dan semua bintang yang di timur atau ketika berada di barat, semuanya itu milik Allah. Berarti di sini yang dimaksud al-masyriq wal maghrib yaitu semua arah. Semua arah, baik arah timur, barat, utara, selatan, maksudnya semua yang ada di bumi ini dan yang ada di bagian timur, barangkali benda-benda yang ada di timur sana, termasuk matahari, bulan kalau pas terbit dari timur, itu semua adalah milik Allah. Tapi mengapa di sini kalimatnya timur barat? Karena manusia di zaman itu, bahkan mungkin zaman sekarang juga, membagi bumi ini menjadi bagian timur dan barat. Jadi manusia itu nggak pernah membagi bumi ini utara selatan itu sejak dahulu, ya. Mereka membagi bumi ini menjadi dua bagian, bagian timur, bagian barat. Makanya mereka bilang sendiri orang-orang barat. Coba yang dimaksud orang barat mana? Kan ada istilah bahkan di kita, oh itu dari barat. Oh mereka itu orang-orang barat. Lalu ada orang-orang timur, kan gitu. Orang-orang barat berarti seperti Afrika, Eropa, Amerika, itu disebut Maghrib, barat. Sedangkan kalau timur, Asia yang luas, ya, termasuk Australia masuk, itu termasuk bagian timur. Jadi ada barat, ada timur. Kalau Eropa, Amerika itu masuk kepada barat. Asia, ya termasuk Rusia, Cina dan sebagainya, itu timur. Lalu di sana ada timur tengah, kan istilahnya, ada timur tengah. Berarti jazirah Arab. Itu tadi karena manusia di dunia ini membagi bumi ini menjadi dua bagian, bagian timur dan bagian barat. Makanya Allah pun mengatakan Qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Berarti semua arah dan yang ada di bumi ini semuanya milik Allah. Dan itu hak Dia. Maka kalau semua yang ada di bumi ini milik Allah, maka hak Allah pula untuk mengarahkan hamba-hambanya ketika sholat ke arah manapun yang Dia inginkan. Jadi kalau orang itu mengakui
bahwa semua yang ada di bumi ini, semua arah mau timur mau barat, itu semua milik Allah. Maka kalau itu milik Allah, berarti Allah memerintahkan hambanya untuk menghadap ke arah manapun, itu kehendak Allah, itu hak dia, kan gitu. Karena semua makhluk adalah ciptaannya, semua kekuasaan adalah kekuasaannya, semua urusan adalah urusannya. Karena itu selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Karena semuanya milik Allah, Allah pun akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kehendak dia mau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki, itu juga kehendak dia. Berarti di sini memberikan hidayah, dan hidayah itu terbagi menjadi dua. Meskipun ini sudah pernah kita jelaskan, tapi kita mengulang tidak masalah. Kalimatnya yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, hidayahnya Allah Azza wa Jal terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayatud dilalah wal irsyad wal bayan, atau kadang disebut pula hidayatul irsyad. Apa artinya? Hidayah yang berupa petunjuk atau bimbingan atau penjelasan. Ini namanya irsyad. Petunjuk, bimbingan, penjelasan, rambu-rambu, itu namanya irsyad. Dan ini sifatnya umum. Artinya Allah Azza wa Jal bisa memberikan hidayah, petunjuk. Para rasul juga bisa memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Karena mereka adalah para penyeru yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka para rasul juga pemberi petunjuk dalam makna ini, ya. Dan Allah sendiri mengakui kalau Nabi juga bisa memberikan petunjuk dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad itu benar-benar bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Berarti Nabi bisa memberikan petunjuk, tapi maksudnya sifatnya Nabi itu cuma menjelaskan, membimbing, mengajak gitu. Itu hidayah irsyad namanya, berupa bimbingan, penjelasan. Maka kalau Nabi bisa, sebenarnya yang lain juga bisa. Artinya mengajak, membimbing kan bisa. Kita juga bisa kan gitu, meskipun ya kemampuan kita beda dengan Nabi SAW. Tapi intinya di sini sifatnya umum. Semua bisa memberikan petunjuk. Dan juga sifatnya umum pula dari sisi yang lain, yaitu cakupannya juga umum. Pokoknya bimbingan ini untuk siapapun disampaikan. Sebagaimana risalah Nabi SAW, ya disampaikan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, itu adalah untuk semua manusia, kan gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Berarti Nabi diutus untuk semua umat. Dan sifatnya umum, semua umat, mau muslim, mau kafir, semuanya, semua manusia wajib mengikuti petunjuk Nabi SAW. Karena risalah beliau sifatnya umum untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu mereka hanya untuk umatnya masing-masing. Jadi misalnya Nabi Syuaib Allah utus hanya untuk kaum Madyan.
Nabi Saleh Allah hanya utus untuk kaum Samud. Nabi Hud Allah utus untuk mereka kaum Ad. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Isa, ini hanya untuk Bani Israel saja. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk umat mereka saja. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Bahkan bukan cuma manusia, termasuk jin. Maka berarti syariatnya jin itu juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi bisa memberikan petunjuk kepada semua manusia, tapi sifatnya cuma menjelaskan, membimbing, ya, atau menunjukkan. Ini sifatnya Nabi. Demikian pula manusia-manusia yang lain. Ini yang pertama, hidayatul irsyad atau hidayatul dalalah wal irsyad wal bayan. Sedangkan yang kedua, hidayah yang kedua yaitu hidayatul taufiq. Hidayah taufik. Kalau tadi hidayatul irsyad berupa penjelasan, bimbingan, rambu-rambu, kan gitu. Itu namanya irsyad. Sedangkan taufik adalah apa? Mengikuti petunjuk itu sendiri. Itu namanya taufik. Kalau orang mengikuti petunjuk Nabi, berarti dia dapat taufik. Kalau orang tunduk dengan aturan, berarti dia mendapat taufik. Jadi banyak orang yang mendapatkan irsyad, petunjuk, tapi belum tentu dapat taufik. Karena taufik itu mengikuti petunjuk itu sendiri, tunduk dengan aturan itu sendiri. Dan taufik ini khusus milik Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, hanya Allah saja yang memberikannya. Sampai Nabi sendiri tidak bisa. Nabi SAW itu tidak bisa memberikan petunjuk ketika pamannya Abu Thalib hendak meninggal dunia. Yang memberikan petunjuk hanya Allah, dan Allah tidak menghendaki pamannya untuk masuk Islam. Nabi nggak bisa memaksa. Sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya tidak bisa memberikan taufik kepada orang-orang yang kamu cintai, sekalipun pamanmu orang yang kamu cintai dan kamu berusaha supaya dia masuk Islam. Tapi walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maksudnya memberikan taufik. Jadi intinya Rasul itu cuma menyampaikan. Urusan orang mengikuti petunjuk beliau atau tidak, itu urusan manusia itu dengan Allah. Allah sendiri mengatakan kepada Nabi, lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad tidak memaksa mereka. Kamu bukan orang yang memaksa mereka. Karena memang Islam itu diajarkan, disampaikan, gak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dia mau mengikuti petunjuk, ya silahkan, enggak juga tidak masalah. Tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun kok. Tapi taufik ini perkara yang sangat penting. Kalau mendengar petunjuk, melihat petunjuk, itu banyak orang mendapatkannya. Ya sekarang anaknya Nabi Nuh, dia tahu petunjuk kan gitu, tapi nggak mau mengikuti petunjuk. Atau istrinya Nabi Lut, dia melihat petunjuk dari suaminya, tapi dia nggak mau mengikuti. Dia tetap menjadi wanita yang kafir. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nggak kurang-kurangnya untuk terus mengajak ayahnya supaya masuk Islam, supaya mengikuti ajaran Allah. Ternyata nggak juga. Sehingga kita itu punya banyak contoh kan gitu.
Punya banyak contoh, ada nabi yang anaknya kafir, ada nabi yang istrinya kafir, ada nabi yang orang tuanya kafir, ada nabi yang saudaranya pamannya kafir. Banyak contoh bagi kita. Maksudnya ini untuk menenangkan bagi orang-orang yang berusaha tapi ternyata orangnya nggak mau. Ya sudah, dia berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tugasnya cuma menyampaikan. Urusan mendapatkan petunjuk atau mengikuti petunjuk itu, taufik itu hanya milik Allah. Sedangkan hidayah yang ada dalam ayat ini hidayah yang bersifat umum. Yahdi may yasha. Allah berikan petunjuk, berarti mencakup dua petunjuk tadi atau dua hidayah tadi, mencakup hidayatul irsyad wal bayan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami berikan hidayah kepada manusia jalan, tapi ada kalanya manusia itu bersyukur, ada kalanya manusia itu kufur. Atau Allah mengatakan dalam surat Al-Balad wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Berarti Allah jelaskan sudah, ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini jalan yang benar, ini jalan yang jelek atau jalan yang salah. Allah sudah jelaskan. Gimana Allah menjelaskan? Dengan Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya. Tinggal manusianya saja kan gitu. Dan Allah juga bisa memberikan hidayah taufik. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54, wa innallaha lahadil ladzina amanu, ya, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Maka kalimat hidayah, ketika kata hidayah itu disandarkan kepada Allah, berarti maksudnya mencakup dua petunjuk tadi, ya irsyad, ya taufik. Kalau petunjuk itu disandarkan kepada Allah, Allah berikan petunjuk, berarti Allah juga menjelaskan kebenaran, dan Allah juga memberikan petunjuk supaya orang mengikuti kebenaran itu kepada siapa? Orang-orang yang dia kehendaki. Intinya, kalau kalimat petunjuk atau kata petunjuk disandarkan kepada Allah, itu mencakup kedua-duanya. Sedangkan kalau kata petunjuk disandarkan kepada selain Allah, maka maksudnya orang yang bisa memberikan petunjuk itu cuma bisa memberikan irsyad atau bayan, cuma bisa membimbing, menjelaskan. Itu kalau ada selain Allah yang dikatakan bisa memberi petunjuk. Contohnya tadi ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52 tadi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk. Maksudnya ini hanya petunjuk irsyad. Intinya itu ya. Kata petunjuk atau hidayah jika disandarkan kepada Allah, yaitu bahwa Allah memberikan petunjuk, mencakup kedua-duanya. Tapi ketika kata petunjuk disandarkan kepada selain Allah, berarti selain Allah itu cuma bisa menjelaskan, cuma bisa menerangkan. Urusan mengikuti atau tidak, itu manusia nggak bisa kuasa dalam hal itu. Makanya di sini yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dia berikan petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Ini masyiah, namanya iradah kauniyah. Allah berikan petunjuk kemana? Ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kalimat jalan sirat itu artinya adalah at-tariqul masluk was-sabilul wadih. Namanya jalan itu ya, sirat itu jalan yang ditempuh, yang biasa dilalui, itu namanya was-sabilul wadih, jalan yang jelas, namanya sirat. Jadi disebut sirat karena ini jelas jalan ya.
Kan bisa saja orang berjalan itu nggak mengikuti jalan. Ya, orang itu misalnya jalan kemana itu, dia nggak mau lewat jalan, lewatnya belasak istilahnya. Ya. Dia mengarang, pokoknya kira-kira bisa lewati. Meskipun itu bukan jalan, itu namanya bukan sirat. Karena sirat itu jalan yang ditempuh, yang biasa dilalui kayak gitu. Dan jalan yang jelas itu namanya sirat. Mustaqim artinya lurus, maksudnya lurus, yaitu lurus tidak bengkok. Yang namanya lurus ya tidak bengkok ya. Berarti siratim mustaqim ya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Berarti di sini siratim mustaqim, jalan yang ditempuh, jalan yang jelas, yang tidak bengkok, yaitu jalannya Allah Azza wa Jalla. Siratim mustaqim ini jalan yang tidak bengkok, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk manusia. Ini jalan kan gitu yang kita tempuh dalam hidup kita apa? Ya jalan kan gitu. Jalan menuju surga. Ada jalan menuju neraka. Jalan yang lurus ini jalan yang menuju surga. Tapi memang jalan yang lurus itu terjal. Banyak duri, banyak gangguan, banyak rintangan, tapi lurus menuju surga. Sedangkan jalan-jalan yang lain samping kanan kiri ini jalannya berkelok-kelok, kelihatannya indah, kelihatannya indah, tapi itu akan mengantarkan kepada neraka, enggak akan mengantarkan ke surga. Berarti jalan-jalan yang bengkok ini jalan maksiat, jalan kesesatan. Meskipun orang melihatnya, memandangnya kelihatannya indah. Misal orang itu mabuk atau dia minum minuman keras, khamr ya. Mabuk itu bagi orang yang pernah merasakan dan dia suka, itu rasanya indah. Kelihatannya indah bagi orang-orang yang menyukainya kan gitu ya. Karena memang syaitan itu menghias-hiasi jalan tersebut. Nih, kalau kamu ingin agar beban pikiranmu hilang, nih minum khamr. Nanti kan kamu bisa seneng-seneng, beban pikiranmu hilang. Ini sesaat. Bagi orang yang minum khamr, dia minum khamr merasa senang, tapi sesaat, dan tidak akan hilang kesulitannya. Justru madorotnya banyak sekali. Makanya khamr itu disebut ummul khaba'is, induknya perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa. Karena itulah yang namanya khamr. Orang itu kalau sudah khamr, perbuatan dosa ini dilakukan, dosa itu dilakukan, bahkan kekafiran pun bisa saja. Coba banyak orang yang misalnya ketika dia minum khamr, dia mengucapkan kata-kata kufur. Ada enggak? Banyak. Karena dia hilang akalnya. Sehingga itu disebut ummul khaba'is. Ini satu contoh. Jalan yang berkelok-kelok, jalan yang bengkok ini, kanan kiri, itu tidak ada jalan yang mengantarkan ke surga. Tapi jalan yang lurus ini, jalannya tidak bengkok. Kenapa? Ada aturannya, jelas. Ini loh, jalannya lurus. Dan ada petunjuknya. Ada di situ rambu-rambunya nih, Quran. Kalau kira-kira mau nyerempet sedikit, diingatkan, ini haram, jangan, supaya lurus lagi. Dan itu bisa kita rasakan dalam hidup. Kalau Quran Sunnah itu menjadi petunjuk, akan lurus terus. Tetapi lurus itu tadi berat, tantangannya banyak, terjal, kemudian banyak gangguan-gangguannya, banyak duri, banyak onak, banyak macam-macam. Nah, di sini dinakirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakirah maksudnya tidak ada alnya ya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Siratim mustaqim enggak ada alnya, namanya nakirah. Untuk apa dinakirahkan? Mengapa tidak yahdi may yasha'
ila siratil mustaqim, tetapi ila siratim mustaqim. Enggak ada alnya, nakirah berarti. Kata para ulama, dinakirahkan kata sirat, ya, siratim mustaqim, tujuannya untuk diagungkan atau pengagungan. Karena jalan Allah yang lurus ini jalan yang agung. Dan Allah banyak menyebutkan di ayat-ayat yang ada. Surat Al-Baqarah ayat 213 juga sama. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Surat Al-An'am ayat 39. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Surat Yunus 25. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan masih banyak yang lain. Jadi tidak ada alnya. Tadi tujuannya untuk mengagungkan jalan yang lurus ini. Karena jalan yang lurus ini benar-benar jalan yang bisa mengantarkan kepada surga dan orang harus mengagungkannya. Berarti makna wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah yang berikan petunjuk, berarti Allah juga akan memberikan taufik kepada hamba-hambanya ke jalan yang lurus, jalan yang jelas tadi, tidak ada bengkoknya, tentu dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Terutama dalam hal ini orang-orang yang tetap mengikuti petunjuk Allah untuk mengikuti kiblat yang benar. Jadi alhamdulillah kaum muslimin ditunjukkan kiblat yang benar, yaitu Masjidil Haram. Sehingga mereka pun diberikan taufik. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang namanya sholat kita itu menghadap ke arah kiblat, itu semua diakui oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Yang jauh pokoknya yang lebih dekat kemana? Ini karena bumi kan bulat ya. Ya, bumi itu bulat. Sekarang yang jauh, biasanya di Amerika ini misal, atau di mana yang berada di tempat yang sangat jauh, mereka menghadap kiblatnya kemana? Ke timur atau ke barat? Ya lihat yang lebih dekat kemana kan gitu. Maka kalau ada orang yang tinggal di barat Ka'bah, itu berarti dia sholatnya menghadap ke arah timur. Sedangkan kita ada di timur Ka'bah, berarti sholatnya kita menghadap ke arah barat. Kan seperti itu alhamdulillah. Semua orang itu menghadap ke arah satu arah ketika sholat. Beda dengan orang-orang yang lain. Coba orang kita semua di Indonesia yang namanya bangun masjid mesti sholatnya ke barat kan ya. Tapi coba orang bangun gereja, ya menghadapnya nggak beraturan. Ada yang menghadap timur, barat, utara, selatan. Mereka nggak punya aturan. Tapi kita tidak. Karena ini yang akan menyatukan kaum muslimin sebenarnya. Dengan satu perkara ini, kaum muslimin harusnya menyadari ini perkara yang bisa menyatukan kita. Tapi mengapa ya kadang kita itu banyak terjadi perpecahan, padahal kiblatnya sama. Kecuali kalau kiblatnya beda-beda lah ya. Orang Indonesia maunya kiblatnya ke arah barat, orang Malaysia enggak, ke arah yang lain. Lalu negara-negara yang lain juga beda misalnya. Itu mungkin terjadi perpecahan. Ini kiblatnya satu, semuanya menghadap ke arah satu kiblat. Harusnya kalau orang menyadari seperti ini, ya, berarti Tuhan kita juga satu, kitab kita juga cuma satu, Al-Quran. Nabi kita juga cuma satu yang kita ambil petunjuknya, bukan nabinya banyak, satu. Maka kalau kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahui yang hak, untuk mengamalkannya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, maka berarti di sini kita telah mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti kalimat ya, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, ini sebenarnya ingin menyindir mereka orang-orang Yahudi dan ingin menyebut kebaikan orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai isyarat bahwasanya urusan yang sesungguhnya, urusan dari segala urusan, kalau orang itu mau mengimani Allah atau beriman kepada Allah,
dia mau mengikuti petunjuk Allah, itu adalah keimanan yang sebenarnya. Makanya di ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah, Allah kan mengatakan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah manapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ini kalau orang mengimaninya. Dan juga laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Dan ini ayat sudah kita jelaskan. Ini ada di ayat yang ke-177. Jadi selesai ini ayat yang ke-142. Maka sebelum lanjut ayat yang ke-143, maka di sini ada fawaid atau kesimpulan. Kesimpulan dari ayat yang ke-142 ini. Yaitu yang pertama, ilmullahi azza wa jal bima lam yakun wa ma sayakun. Pengetahuan Allah, ilmunya Allah tentang perkara yang belum terjadi dan juga yang akan terjadi. Karena Allah mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nas. Ini ketika Allah turunkan ayat ini, mereka belum mengatakan hal itu kepada Nabi. Allah belum mereka belum sampai bertanya kepada Nabi. Allah sudah jelaskan bahwasanya mereka akan bertanya kepadamu seperti ini wahai Muhammad. Berarti pengetahuan Allah jelas. Pengetahuan Allah atau ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, serta yang tidak akan terjadi. Dan juga yang terjadi bagaimanapun terjadinya, itu semua diketahui oleh Allah. Dan betul di sini, ketika Allah katakan sayaqulu sufaha'u minan nas, maka mereka juga menyatakan seperti yang dikatakan oleh Allah. Makanya ini menunjukkan pula bahwasanya ini merupakan mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, tasfihul yahud wa dammuhum. Ayat ini, ayat yang ke-142 ini berarti membodoh-bodohkan orang Yahudi dan mencela mereka. Kenapa sih? Karena mereka sudah mengetahui al-haq, kebenaran, tapi mereka tinggalkan. Mereka menentang hukum Allah. Ketika Allah perintahkan supaya menghadap ke arah Ka'bah, mereka malah berpaling, tidak mau menghadap ke arah Ka'bah. Mereka berpaling ke Baitul Maqdis. Berarti ini sisi kejelekan, kekurangannya orang-orang Yahudi. Maka ayat ini membongkar kebodohan mereka. Yang berarti ini juga sebagai hiburan bagi Nabi SAW dan para sahabat. Bahwasanya mereka itu keadaannya orangnya seperti itu, orang-orang Yahudi itu suka membangkang. Lalu yang ketiga, anna min asyaddi anwa'is safah as-safah fid din. Bahwa di antara macam kebodohan, ya di antara macam-macam kebodohan yang paling parah, yang paling berat, yaitu bodoh dalam urusan agama. Kalau bodoh dalam urusan dunia, bisa saja orang itu tercela atau mungkin bahkan tidak tercela. Jadi misalnya Bu Panjenengan itu tidak tahu tentang yang namanya urusan antariksa misalnya ya, urusan sana yang ada di langit. Emang tercela jadinya kalau kita nggak tahu? Kan tidak. Tapi kalau urusan agama, bodoh dalam urusan agama, ini menjadi tercela karena ini termasuk macam kebodohan yang paling parah kalau orang itu tidak tahu tentang urusan agamanya. Makanya dikatakan sufaha. Ini Allah mengatakan sayaqulu sufaha, orang-orang yang bodoh. Siapa yang dikatakan bodoh? Mereka, karena bodoh dalam urusan agama. Yang keempat,
istighlalul yahud wa ahlur raib wan nifaq hadisata tahwilil qiblah litashkik fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik yang ragu dalam kebenaran Islam, mereka memanfaatkan peristiwa dipindahnya kiblat, memanfaatkan untuk memunculkan keraguan-raguan dalam risalah Nabi. Jadi mereka tebarluaskan, oh tuh kan, Nabi Muhammad itu ragu dengan ajarannya sendiri, makanya dia pindah kiblatnya. Jadi dia ragu dengan kebenaran ajarannya. Ini mereka tujuannya untuk memunculkan keraguan-raguan supaya orang itu tidak percaya dengan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin yang termakan isu seperti ini ya tidak banyak gitu ya. Karena mereka menyadari kalau orang itu sudah akidahnya kuat, ya keyakinan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala kuat. Lalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki adanya nasikh dan mansukh, adanya suatu hukum yang menghapus dan berarti ada hukum yang dihapus. Itu tujuannya untuk kebaikan. Manansah min khairin ya au nunsiha na'ti bi khairin minha. Ya, manansah min khairin, tidaklah kami menghapus suatu kebaikan. Coba, kebaikan dihapus. Au nunsiha, atau kami lupakan kebaikan itu. Apa yang Allah inginkan? Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya. Makanya dipindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu lebih baik daripada ke Baitul Maqdis. Ini seorang muslim menyadari adanya hukum-hukum yang diganti dengan hukum yang lain, insya Allah penggantinya itu lebih baik. Tapi mereka malah memunculkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini jalan pikiran mereka, jalan hidup mereka. Tujuannya ingin mengacaukan kaum muslimin. Lalu yang kelima, fi ikhbarillahi azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin bima sayaqulu haula'i sufaha qabla wuqu'ihi bal wa qabla tahwilil qiblah tahyi'atuhum lil isti'dadilah. Ketika Nabi memberitahukan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman atau para sahabat tentang apa yang akan dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh, kan Allah memberitahukan tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang bodoh. Ini tujuannya tahyi'atuhum, mempersiapkan mereka supaya mereka bersiap-siap menghadapi ucapan-ucapan yang miring, isu-isu yang miring. Mereka sudah siap. Jadi supaya hati mereka kuat, tabah menghadapi nanti tekanan-tekanan kan gitu. Jadi ada hikmah, Allah beritahukan terlebih dahulu, kan jadi siap-siap. Yang keenam, tawallillahu azza wa jalla ad-difa'an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin warradd ala haula'i sufaha wa ifhamihim wa iskanihim. Allah Subhanahu wa taala lah yang membalas sendiri, atau Allah Subhanahu wa taala yang mengajari nabinya secara langsung bagaimana bisa membantah ucapan mereka. Jadi Allah yang langsung mengajarkan. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yang ketujuh, annal yahud innama qalu hadhil maqalah, itu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha i'tiradan 'ala hukmillah wa takdziban, ya. Orang-orang Yahudi ketika mengucapkan kalimat ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang membuat mereka kaum muslimin berpindah kiblat? Ini ucapan ini hanyalah ingin menentang hukum Allah dan mendustakan kebenaran. Tujuannya hanya untuk itu. Yang kedelapan, wujub taslim li amrillah, kewajiban kita untuk berserah diri dengan li amrillah, perintah Allah, dengan hukumnya yang syar'i, dan kita haram menentangnya. Yang terakhir, anna lillahi azza wa jalla al-masyriq wal maghrib, bahwa milik Allah lah semua yang ada di timur dan yang ada di barat.
Semuanya milik Allah. Dan kalau semua milik Allah, berarti ketika Allah memberikan petunjuk, itu juga kehendaknya. Allah berikan petunjuk, orang-orang yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini semua adalah haknya Dia, hak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memohon agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah ayat yang ke-143 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.